bagaimana pengelolaan toko aksesoris ini. Jadi yang pertama tuh kami mau nanya gitu abangnya, berapa kira-kira tuh pendapatan per hari atau per bulan juga boleh gitu. Per hari kalau sekarang nggak tentu sih. 200 bisa 500 bisa 800 kalau sekarang. Terus kalau di sini tuh masih pengelolaannya tuh pakai manual atau udah ada sistem? Pakai manual semua. Masih dicatat semuanya. Masih. Toko ini tuh ada cabangnya nggak? Ini dari cabang dari Pasir. Oh, cabang di Pasir. Jadi ini udah cabang ini. Oh, cabang kedua. Berarti induknya di Pasir. Iya. Terus di sini tuh abang sendiri atau ada yang pemilik toko gitu, atau yang punya juga ada karyawan lain gitu? Pemilik toko kakak di Pasir. Aku cuma jalanin aja. Berarti yang mengelola di sini abang? Iya. Ada. Terus kalau di sini tuh yang dijual kayak apa-apa aja gitu? Aksesoris, tas, Tas, sandal, topi, bersama tas yang gajah sih. kayak aksesoris. Jadi kalau orang tuh kan catat manual. Jadi untuk laporan penjualannya gitu, untuk dilaporkan ke pemilik toko itu pakai Ya di total habis tutup di total baru difotoin lapor ke kakak. Jadi, kami telah melakukan wawancara pada salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan aksesoris. Usaha ini memiliki 2 cabang. Ya, cabang utamanya itu terletak di Pasir Pengarayan dan cabang yang kedua itu terletak di Kumu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, sistem yang mereka gunakan untuk pengelolaan data penjualan dan stok barang masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan transaksi, pengolahan stok, serta pembuatan laporan masih menggunakan cara yang manual. Sehingga proses pengelolaan data membutuhkan waktu yang lebih lama dan berisiko terjadinya kesalahan pencatatan atau data yang hilang. Di toko aksesoris ini mereka menjual beberapa produk yang diantaranya itu seperti sendal, sepatu, topi, tas, paper bag, gantungan kunci, dan berbagai aksesoris lainnya. Produk yang paling diminati oleh orang atau sering dibeli oleh orang adalah sendal. Sistem penjualan yang dilakukan di toko aksesoris ini hanya dilakukan secara face to face ketika pelanggan datang, memilih barang, dan langsung membayar, belum ada secara online. Adapun rata-rata pendapatan di toko aksesoris ini berkisar 500 sampai 800 ribu per minggunya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nur Lara. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari hasil wawancara kami, yaitu di toko aksesoris Nai yang terletak di Kumu. Yang di Kumu ini merupakan cabang dari Pasir Pengarayan yang kedua. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya beberapa penjelasan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan data serta laporan di toko aksesoris tersebut. Pada wawancara kemarin kami sudah memberikan beberapa pertanyaan kepada karyawan sekaligus pengelola dari cabang toko tersebut. Yang pertama itu kami menanyakan tentang bagaimana pencatatan penjualan di toko aksesoris itu pada saat ini. Jadi jawaban yang kami dapatkan dari hasil wawancara kami itu, untuk saat ini pencatatan yang dilakukan di toko tersebut masih manual, yakni menggunakan buku catatan. Jadi setiap ada pembelian barang, kasir akan mencatat detail barangnya pada buku tersebut, seperti nama barangnya, jumlah dan harga ke dalam buku tersebut. Pertanyaan selanjutnya yang kami tanyakan ya, apakah laporan penjualan itu dibuat per hari, per minggu, atau per tahun? Hasil wawancara itu kami mendapat jawaban bahwa untuk pembuatan laporan, pihak cabang yang di Kumu ini membuat rekapitulasi data penjualannya itu 1 minggu sekali. Laporan mingguan ini kemudian dikirimkan pada pusat toko aksesoris yang di Pasir Pengarayan. Pertanyaan yang ketiga yang kami tanyakan, siapa yang membuat laporan dari toko aksesoris ini? Jadi, karena cabang toko aksesoris ini hanya dikelola oleh 1 orang, untuk tanggung jawab pembuatan laporannya itu tetap
orang yang sama. Di hasil wawancara yang dapat saya simpulkan dari ketiga pertanyaan yang kami tanyakan tadi, yaitu bahwa pengumpulan data dan pencatatan laporan di toko aksesoris itu masih manual dan datanya masih direkap secara manual.